Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak Zulmarsal SPD dengan mata pelajaran Sosiologi di kelas 10. Baiklah, kita akan mulai materi di mata pelajaran Sosiologi untuk pertama kalinya di kelas 10 ini. Itu pertama kali kita akan mengenal apa itu ilmu sosiologi. Kita nanti akan membahas pengertian dari sosiologi, ciri-ciri dari sosiologi, dan sejarah lahirnya sosiologi. Kita mulai dari pengertian. Secara etimologis atau dari segi bahasanya, sosiologi itu berasal dari dua kata, sosius dan logos. Sosius artinya teman atau kawan secara sederhana, dan lebih dekatnya kita kenal dengan artian tentang masyarakat. Logos artinya secara sederhana kata atau berbicara, atau nanti lebih dikenal dengan ilmu. Jadi secara harfiah, sosiologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kita lanjut pengertian sosiologi menurut para ahli. Pertama, lihat menurut Max Weber. Max Weber mengatakan sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Apa itu tindakan sosial? Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Nah, bagaimanakah tindakan sosial tersebut? Mari kita perhatikan gambar berikut. Di gambar berikut, apakah ini merupakan suatu tindakan sosial? Ya, bukan. Kenapa ini bukan tindakan sosial? Karena di gambar ini dia hanya sendirian dan tidak ada lawan dari dia berbicara atau dia bertindak. Kita lihat gambar berikutnya, ini tindakan sosial apa bukan? Ya, kenapa ini merupakan tindakan sosial? Karena di sini ada tindakan dari lebih dari satu orang, dan tindakan tersebut bisa mempengaruhi orang lain. Artinya tindakan sosial itu apa? Tindakan sosial itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang, dan tindakannya itu bisa mempengaruhi orang lain. Oke. Selanjutnya kita lihat pengertian sosiologi menurut Selo Somarjan. Menurut Selo Somarjan, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial dalam masyarakat. Kita lihat pengertian dari struktur sosial tersebut. Menurut ilmu sosiologi, struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Susunan itu bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Kita lihat contoh bentuk dari struktur sosial yang bersifat vertikal, yaitu contohnya sistem kasta pada masyarakat Hindu. Pada masyarakat Hindu, mereka mengenal sistem kasta sehingga membentuk sebuah struktur sosial yang bersifat vertikal. Kita lihat di sana, di mana status yang tertinggi itu berada pada kasta Brahmana. Di bawahnya Ksatria, Waisya, Sudra, dan yang paling di bawah yaitu kasta Paria. Selanjutnya kita lihat struktur sosial ekonomi yang berada pada masyarakat kita sendiri. Kita lihat orang yang berada pada lapisan di atas itu disebut kelas atas, atau yang sehari-hari kita sebut dengan orang kaya. Dan di tengah-tengah biasanya diisi oleh orang-orang kelas menengah, dan di bawah yang paling banyak mengisi itu struktur yang paling rendah itu orang miskin. Ini contoh struktur sosial ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya menurut ahli Sojono Sukanto. Menurut ahli Sojono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sosiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat dan gejala-gejala sosial serta struktur sosial pada masyarakat itu sendiri. Jadi objek kajian kita di sosiologi itu yaitu bicara tentang masyarakat beserta gejala-gejala sosial apapun yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Kita lanjut ke ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi ada 4: empiris, kumulatif, teoritis, dan non-etis. Kita lihat yang pertama, bersifat empiris. Empiris artinya bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan kepada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Artinya, sebuah ilmu itu harus betul-betul bersifat empiris. Kita lihat contoh berikut. Sekarang Anda sedang belajar daring di rumah.
Lalu banyak persepsi di luar sana mengatakan bahwasannya daring itu tidak sukses. Dengan berbagai alasan, mungkin mereka tidak ada kuota, mungkin mereka tidak mendapatkan pendampingan dari orang tua, mungkin mereka tidak terbiasa dengan belajar daring, atau kata-kata mungkin yang lainnya. Kata-kata mungkin ini di dalam ilmu pengetahuan tidak bisa. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang masyarakat, kita harus tahu betul-betul fakta di lapangan dengan melalui kaidah-kaidah akademis seperti observasi langsung di lapangan. Yang kedua, teoritis. Teoritis artinya bahwasanya sosiologi itu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi dan menyusunnya menjadi sebuah teori. Ini masih ada sangkutannya dengan pertama. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah kajian secara ilmiah melalui hasil-hasil observasi, nanti di situ kita akan menyusun sebuah teori berdasarkan observasi tersebut. Kumulatif. Kumulatif ini artinya itu bahwa teori sosiologi itu terbentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam artian memperbaiki, memperluas, serta memperharus teori yang lama. Atau dalam artian kumulatif bisa kita katakan dengan kumpulan. Artinya bahwasanya ilmu sosiologi ini tidak statis tetapi dinamis. Dia selalu berubah mengikuti perkembangan dari tingkah laku masyarakat itu sendiri. Non-etis artinya sosiologi tidak mempersoalkan baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analisis. Jadi sosiologi itu betul-betul melihat realitas dalam masyarakat itu secara objektif. Nah, itulah ciri-ciri dari sosiologi. Kita contoh yang non-etis, ketika ada seseorang yang melakukan peristiwa pembunuhan lalu ditangkap polisi. Nah, sosiologi tidak mengecap itu ia salah atau benar, tetapi seorang sosiologi harus mengkaji jauh ke belakang kenapa hal pembunuhan itu terjadi. Oke, ini dia non-etis tadi. Sosiologi tidak bertujuan nilai buruk atau baiknya suatu fakta, namun menjelaskan fakta secara analitis. Sosiologi hanya bertugas menerangkan atau mengungkapkan tindakan sosial sebagai bagian dan fakta sosial. Kita lanjut, sejarah terbentuknya sosiologi. Sejarah terbentuknya sosiologi tidak terlepas dari perkembangan sosiologi pada abad ke-19, di mana pada waktu itu terjadi revolusi industri dan revolusi Prancis di Eropa Barat. Nah, mungkin Anda setelah pernah belajar ini di mata pelajaran sejarah. Pada waktu terjadinya revolusi industri, masyarakat senang dengan harapan akan terjadi perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat di Eropa, yang mana selama ini mereka selalu mengalami rasa ketertindasan dari pihak-pihak yang memiliki lapisan di atas. Dengan adanya revolusi industri, ternyata hal yang mereka impikan, hal yang mereka bayangkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Malahan yang terjadi seperti gambar berikut. Lihat di sini bahwasanya orang kaya lebih bergelimpangan dengan harta kekayaan mereka dan kenyamanan mereka, sementara yang miskin bertambah miskin dengan kemiskinan dan tindakan-tindakan perlakuan yang tidak pantasnya, atau yang lebih kita kenal dengan sikap kapitalisme dan feodalisme. Nah, karena ini tidak sesuai dengan harapan, akhirnya Eropa bergejolak. Nah, timbullah pada waktu itu, datanglah seorang Bapak Auguste Comte, yang nanti Bapak ini kita kenal dengan sebutan Bapak Sosiologi, di mana dia mencoba menganalisis ketidaktentraman atau gejolak yang terjadi di Eropa karena terjadinya revolusi industri tersebut. Lalu Bapak Auguste Comte ini membawa lahirnya sosiologi ke dalam ilmu pengetahuan. Tercatat pada saat Bapak Auguste Comte ini, ahli teori dari Prancis, menerbitkan buku yang berjudul Positif Filosofi pada tahun 1842. Sosiologi ilmu yang muncul dari berbagai spekulasi tentang masyarakat, individu, interaksi sosial, struktur sosial, studi ilmiah tentang masyarakat, termasuk perubahannya. Nah, inilah yang mencoba menjelaskan kejadian yang bergejolak di Eropa pada waktu itu, sehingga melahirkan ilmu sosiologi. Bapak Sosiologi.
Setelah itu pada tahap selanjutnya pada sosiologi modern pada permulaan abad yang ke-20, gelombang imigran berdatangan ke Amerika. Gejala itu berakibat pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, dan bertambahnya kriminalitas serta lain-lainnya. Jadi, pada abad yang ke-20 ini tidak bicara saja masalah yang kapitalisme aja, tapi lebih dari itu. Semakin lama semakin banyak terjadi permasalahan di dalam masyarakat industri. Nah, itulah awal dari munculnya ilmu sosiologi, berawal dari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Itulah sedikit kajian sederhana tentang perkenalan ilmu sosiologi dari Bapak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.